Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Next, kemarin aku udah bahas kan ya tentang apa aja sih yang nggak boleh kita lakuin selama wawancara. Hari ini aku akan bahas tentang apa aja sih pertanyaan yang sering muncul di wawancara dan gimana cara kita buat ngejawabnya. Simak sampai akhir ya. Yang pertama, biasanya reviewer akan ngenalin diri dia dan dia minta buat kamu perkenalan. Nah, part pertama ini adalah part yang sangat penting karena itu jadi first impression kita ya teman-teman ke para pewawancara. Yang pertama adalah kita bisa ngenalin kita dengan hal yang kita itu positive vibes, antusias gitu. Kita tuh niat banget nih buat ngikutin wawancara ini. Jadi semangat kita bisa nular ke reviewer. Yang pertama adalah itu. Terus yang kedua adalah kita bisa memperkenalkan diri kita cukup dengan singkat dan tidak perlu bertele-tele, tidak perlu berbelit-belit, cukup kayak nama atau background, usia, itu aja. Dan hal yang mungkin berkaitan dengan apa ya, kayak pesona kita gitu ya, apa yang ingin kita brandingkan buat para reviewer gitu. Contohnya adalah kayak teman-teman jangan sampai nih kayak kenalannya kayak halo, aku Ara, nama saya Parada Subanadia, saya 31 tahun, saya lahir di Boyolali, di tanggal sekian, saya anak pertama dari 3 bersaudara. Jangan kayak gitu ya teman-teman, tapi kita bisa ngasih di positif kayak halo, perkenalkan nama saya Paradita Subanadia, Bapak Ibu di sini bisa manggil saya Ara, senang sekali saya diberikan kesempatan untuk wawancara di sini. Saya dari misal nih, backgroundnya yang penting ya, saya dulu lulusan S1 Biologi Universitas Gadjah Mada dan saat ini bekerja di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah kayak gitu. Jadi kita full senyum, antusias, kasih hal-hal atau informasi yang perlu aja nih, nggak perlu bertele-tele, apalagi jangan sampai lemes, semangat. Nah, terus yang kedua bisa jadi reviewer akan menanyakan tentang resume nih. Jadi teman-teman kan kemana aku udah bilang ya untuk mempelajari resumenya. Kalau teman-teman belum nyimak video sebelumnya, teman-teman bisa cek videonya. Nah, jadi ketika reviewer mencari lebih dalam tentang kamu nih, jawab dengan tidak berbelit-belit kayak tadi kataku dan juga dengan semangat. Terus yang kedua adalah teman-teman nih harusnya udah menyiapkan jawaban nih dari resume teman-teman nih. Teman-teman udah bisa checklist nih kira-kira nanti reviewernya ini bakal nanyain apa ya gitu. Kayak misal kalau aku nih, aku kan dulu S1-nya biologi. Terus aku kerjanya sebagai analis kebijakan di Kemendikdasmen gitu. Aku akan menyiapkan nih jawaban kayak kalau seandainya aku ditanya, kok kamu nggak linear? Kok S2-mu nggak linear sama S1-mu? Kok kerjaanmu nggak linear sama S1-mu? Kayak gitu. Nah, itu hal-hal yang bisa teman-teman persiapkan nih. Kira-kira di resume teman-teman apa nih yang menarik atau bisa menjadi celah untuk kemudian ditanyakan nih buat teman-teman. Kalian bisa share ya di kolom komentar kira-kira apa pertanyaan yang bisa membuat kalian resah gitu. Atau kayak aku pengen sharing pertanyaan kayak gini, atau teman-teman juga bisa sharing yang udah wawancara nih, pertanyaan apa yang menurut kalian udah dikasih tapi kayak ini out of the box banget nih pertanyaan. Yang ketiga yang selalu aku tekankan adalah masalah essay. Makanya dari awal aku selalu bilang tolong bikin essay-nya dengan baik dan benar, karena biasanya essay yang paling akan menarik untuk didalami oleh para reviewer. Aku sih selama udah lolos dari LPDP ini menjadi volunteer untuk bisa kayak apa ya, bukan mengoreksi ya, melihat essay teman-teman. Mungkin udah belasan puluhan essay yang aku lihat gitu, dan aku bisa melihat pola kekurangan kelebihan essay tersebut gitu. Teman-teman bisa banget ya kalau pengen direview essay-nya, mungkin bisa DM aku juga, mungkin nanti aku bisa, tapi kan ini udah kelewat ya, mungkin di next pendaftaran. Tapi semoga teman-teman lolos yang di bagian ini ya. Jadi di bagian essay ini setelah teman-teman pelajari ini, ada hal yang mungkin ini kira-kira akan ditanyakan detailnya. Kayak beberapa temanku nih ada yang ditanya kayak gini nih, dari essay ini saya membaca ya kamu kontribusinya di sini ya, itu mendalami nih para reviewer, bener nggak sih teman-teman tuh berkontribusi di situ? Atau bisa juga kan itu kayak coba branding ya, sebenarnya nggak berkontribusi amat gitu, tapi kayak ditulis gitu, itu bisa ketahuan tuh dari wawancaranya. Terus yang kedua kayak dari essay itu ternyata nih aku belum lengkap nih untuk tesisnya. Emang nanti tesisnya mau pakai metodenya kayak gimana sih? Emang nanti mau penelitiannya di mana sih? Ingat ya teman-teman, apa yang kita tulis adalah rencana kita. Jadi teman-teman nggak perlu kayak apa ya, tertekan di awal kayak
tapi aku bisa nggak ya, nanti aku akan melakukan ini nggak ya. Namanya rencana ya, kita merencanakan yang terbaik, tapi ternyata di lapangannya berbeda, yaitu lain hal ya, karena mungkin kan pengetahuan kita bertambah, ada hal-hal yang kemudian ketika mendalami ternyata kita interestnya berbeda. Tapi yang namanya rencana tidak perlu membuat teman-teman terlalu terbebani, tapi ya cukup direncanakan dengan versi terbaik teman-teman saat ini nih gitu. Nah, itu yang kemudian bisa jadi ditanyakan. Nah, yang keempat, bisa jadi juga banyak teman-teman tuh yang ditanya nih, kayak kenapa kamu mau daftar beasiswa ini, kenapa nggak beasiswa yang lain gitu. Karena beasiswa kan ada banyak ya teman-teman ya, kayak ada yang beasiswa dari negara tersebut juga gitu. Kenapa kamu pilihnya malah yang dalam negeri ini, dan kenapa LPDP gitu kan. Nah, menurut aku itu juga perlu disiapkan ya oleh teman-teman, kenapa perlu kayak gitu. Aku dulu juga menyiapkan jawaban itu, kenapa aku daftarnya LPDP, kenapa nggak yang lain kayak gitu. Tapi aku ada satu temanku yang menurut aku inspiratif banget sih. Tapi ini out of the box sedikit ya teman-teman. Jadi bukan ketika dia wawancara LPDP-nya sih menjawab itu, tapi dia bercerita sama aku ketika dia di negara tempat dia studi gitu, di luar gitu kan. Dia dengan bangga kayak bilang, siapa ya, ketika ditanya ya, siapa yang bayarin kamu gitu, dia jawabnya my country gitu. Jadi kayak dia dengan pedenya menjawab kayak, itu negaraku, aku tuh dibiasa sama negaraku gitu. Negaraku tuh mampu untuk membiayai aku, dan aku akan all out di sini, aku akan kasih yang terbaik di sini, dan kalian akan melihat kalau aku tuh kompeten dan punya kapasitas kayak gitu. Jadi jawaban dia itu menurut aku sangat-sangat apa ya, di hati aku tuh kayak keren ya gitu. Nah, terus ya berikutnya bisa juga nih kamu juga ditanya nih, kenapa kamu milihnya kampus itu? Kenapa jurusan itu gitu. Jadi sebelum teman-teman daftar di situ, pasti kan teman-teman tuh ngerti gitu kenapa pilih kampusnya itu, kenapa jurusan itu. Misal aku nih analis kebijakan, aku ambilnya kebijakan publik. Kenapa aku daftarnya pilihnya malah di UGM gitu ya? Karena menurut aku kebijakan publik di kementerian, aku justru pengen belajarnya kebijakan publik banyaknya di dalam negeri, makanya aku pilih kampusnya di dalam negeri. Kenapa jurusan itu? Ya karena jurusan itu dilihat sama jabatanku yang sekarang. Dan kenapa di UGM kayak gitu? Kenapa nggak univ dalam negeri lainnya kayak gitu? Itu bisa jadi juga ditanyakan gitu. Atau bisa ya teman-teman udah tulis itu ya di essay, tapi buat teman-teman yang belum nulis itu di essay, tolong dipelajari lebih lanjut nih, kenapa teman-teman memilih jurusan itu dan kenapa univ tersebut gitu. Bisa juga kalau misalnya teman-teman ditanya nih, kenapa univ milihnya di luar negeri gitu kan. Kan biasanya tuh jawaban apa ya, commonnya gitu, biasanya kayak pertama, ya soalnya saya pengen punya pengalaman di luar negeri gitu. Atau kayak saya pengen mengenalkan budaya Indonesia di luar negeri, saya pengen, biasanya kan emang kamu mau ngenalin budayanya kayak gimana? Dengan memperkenalkan tempe, Indomie, atau tarian, atau apa kayak gitu. Tapi itu adalah jawaban-jawaban yang aku nggak bilang nggak bagus ya gitu, tapi itu jawaban yang common gitu. Terkadang kalau semuanya nih kita ditanya gitu ya, pasti kan kita pengen jawaban yang kayak oh ini kedengeran tidak, ini tulus memang buat Indonesia dan dia memang pengen ngasih kontribusi lebih gitu. Jadi bukan jawaban-jawaban yang common yang lebih kepada kita sentris gitu. Kenapa kamu pengen lebih? Ya soalnya saya pengen lebih banyak pengalaman gitu. Kayak kadang kayak bener nih kamu lebih banyak pengalaman, atau kamu pengen ada juga kan yang pada nyetatus gitu kan, kayak temen ada gitu ya yang kayak oh mungkin ada prasangka gitu ya, jangan-jangan nih daftar ke luar negeri karena pengen sekalian jalan-jalan atau kayak gimana gitu. Padahal sebenarnya niat kita bukan kayak gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mendeliver niat kita yang baik ini tanpa kemudian diprasangkai atau tanpa dianggap bahwa kita ini nggak serius gitu. Kita harus bisa meyakinkan, mau itu dalam negeri mau itu luar negeri, bahwa kita tuh serius memilih kampus itu dengan pertimbangan yang baik, dengan pertimbangan yang bijak gitu. Jadi kita bisa menjelaskan itu gitu. Nah, yang kelima, hal yang juga sering ditanyakan adalah kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Salah satunya adalah kemungkinan-kemungkinan di masa depan ini, menurut aku sih bisa jadi untuk ngecek resilience kita ya, apakah kita komit untuk menyelesaikan studi ini. Karena pada kenyataannya ada juga loh yang nggak bisa menyelesaikan beasiswa ini gitu kan. Kayak nanti kalau misalnya kamu di sana nggak betah, atau ternyata
tidak sesuai dengan passionmu atau lingkungan yang nggak mendukung kamu gimana cara untuk bertahannya? Apakah kalau kamu tiba-tiba sakit atau kayak kamu ada hal-hal yang ternyata mengganggu pikiranmu, kamu bakal gimana kayak gitu? Atau kayak misal kalau sebenarnya kamu punya anak, nanti anakmu akan dibawa studi ke sana atau gimana, planningmu kayak gimana? Nah, planning itu juga bisa melihat nih apakah kita benar-benar siap, kita ini udah punya opsi-opsi untuk oke, aku nanti akan kayak gini. Kalau semuanya pun ada hambatan, ada permasalahan yang terjadi ketika aku studi, aku akan menyelesaikan kayak gini. Jadi kayak kalau aku sih lebih kepada meyakinkan bahwa aku tuh komit kok, aku akan menyelesaikan studi ini. Apapun yang terjadi, aku tahu ini adalah uang beasiswa adalah dari rakyat dan aku komit untuk menyelesaikan studiku sebagai amanah dari rakyat gitu. Nah, itu tadi 5 pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja sering muncul ketika wawancara LPDP. Yang jelas yang beberapa sharing sama aku juga kayak gitu. Teman-teman nih kira-kira ada pertanyaan apa nih? Teman-teman boleh banget untuk chat di kolom komentar, atau teman-teman mau sharing nih, wah yang udah sekali 2 kali atau udah tembus gitu ya, udah lolos buat LPDP-nya, mau sharing dapat pertanyaan-pertanyaan unik kayak gimana. Nah itu silahkan kolom chat di kolom komentar di bawah, dan aku seneng banget teman-teman bisa nyimak video ini sampai akhir. Sampai ketemu di part selanjutnya ya, dadah.